Oke, pada hari ini saya akan membahas HTML, tag HTML dan atributnya. Oke. Pada video kali ini saya akan mengambil saya akan membaca dari sebuah blog yang baru saya searching dari Google, yaitu blog dari computerdynamic.blogspot.com. Oke, terima kasih kepada computerdynamic.blogspot.co.id ya. Kita telah membuatkan artikel tentang tag HTML, macam-macam tag HTML dan fungsinya lengkap. Oke, jadi kalau kalian mau baca, silahkan kunjungi computerdynamic.blogspot.co.id. Oke, jadi di sini dijelaskan apa fungsi tag HTML. Oke, fungsi tag HTML adalah untuk membuat tampilan web yang kita buat menjadi lebih menarik. Kebanyakan jika kita mendesain web tanpa menggunakan tag HTML, pasti akan kelihatan membosankan. Tulisan di mana-mana. Apa saja macam-macam tag HTML beserta fungsinya? Oke, di sini sudah dirangkum oleh computerdynamic.blogspot.co.id. Oke, jadi yang pertama adalah tag lebih kecil, lalu tanda seru ya, lalu garis penghubung 2, baru titik, terus garis penghubung 2, lalu tanda lebih besar. Keterangannya adalah digunakan untuk memberi sebuah komentar atau keterangan Kalimat yang terletak pada kontainer ini tidak akan terlihat pada browser. Oke, jadi ini cuman komentar aja. Jadi untuk menandai bahwa tag yang akan digunakan itu adalah ini. Maksudnya adalah bagian penjelasannya. Oke, komentar. Oke, yang kedua ada doctype, mendefinisikan informasi tipe dokumen. Oke, biasanya doctype HTML. Oke, lalu kita mulai dari A. Tag A mendefinisikan sebuah anchor, tetapi lebih tepat jika diartikan sebagai tautan, dikarenakan tautan ini digunakan untuk saling menautkan antara satu dokumen HTML ke dokumen HTML yang lain. Oke, jadi tag A itu digunakan untuk membuat link ya, ABBR digunakan untuk menguraikan satu ungkapan yang disingkat, dan Anda dapat memberikan informasi bermanfaat kepada penelusur page source, halaman sumber kode, pembaca layar, sistem terjemahan, dan mesin pencari yang berasal dari singkatan yang sudah diuraikan. Tetapi saat di browser, uraian tersebut tidak akan tampil dan hanya sebagai informasi saja. Oh, nggak tahu saya baru belajar juga nih ya. Jadi langsung aja ke B. Membuat teks tebal. Nah, jadi bisa dibilang B itu ada kependekan dari bold ya, diambil dari bold, jadi membuat teks tebal. Oke, lalu kita ke bling. Nah, bling di sini ada bling membuat teks berkedip. Jadi sekarang udah nggak bisa lagi blingnya, hanya bisa dijalankan di Internet Explorer. Mungkin kalau di Google Chrome sudah tidak bisa digunakan lagi sepertinya. Terakhir kali bisa digunakan itu pada tahun 2013 kalau nggak salah. Oke, lalu ada body mendefinisikan body atau isi dokumen HTML. Oke, jadi mendefinisikan bahwa yang berada di tag body itu adalah isi dari dokumen HTML yang kita buat. Lalu BR memberi baris baru atau pindah baris, atau yang dibilang break ya, break singkatan dari break, maka dia pindah baris baru ya. Button mendefinisikan sebuah tombol diklik ya, jadi button ini untuk membuat kontrol tombol ya. Oke, lalu ada center. Sini ada center.
untuk perataan tengah terhadap teks atau gambar. Nah, jadi kalau kita menggunakan center, maka yang berada di antara tag center ini akan berada di tengah halaman. Oke, lalu kita ke div ya. Div ini mendefinisikan sebuah section dalam dokumen. Jadi div itu adalah bagiannya. Oke, bagian-bagiannya. Lalu di sini ada font, mendefinisikan jenis font, warna, dan ukuran untuk teks. Jadi di form ini bisa kita atur teksnya, jenis teksnya, warna teksnya, dan lain-lain. Oke. Lalu ada form, mendefinisikan sebuah form HTML untuk input form. Jadi untuk membuat form, jadi diawali dengan form dulu, baru diawali dengan tag input ya. Oke, langsung aja kita ke sini. Ada H1 sampai H6 digunakan untuk menunjukkan awal dari suatu header atau judul dari dokumen HTML tersebut. Jadi seperti huruf besar ya, judul. Jadi jika ada sebuah teks, sebuah karya tulis dan ada judulnya, maka digunakan tanda H1 atau tanda tag H1 sampai H6. Bisa dipilih. Jika semakin besar angkanya, maka akan semakin kecil hurufnya. Oke. Lalu ke HR, membuat garis horizontal. Ya, jadi membuat garis lurus secara horizontal di halaman HTML kita. Oke, kita lanjut saja ke I, membuat teks miring. Adalah singkatan dari italic ya. Lalu IMG berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML. Oke, jadi tag IMG ini yang berfungsi untuk menampilkan gambar pada dokumen HTML kita. Oke, input, mendefinisikan input field pada form. Jadi jika ingin ada formnya, maka diawali dengan tag input. Oke, bla 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 ya. Jika lainnya bisa kalian baca sendiri di computerdynamic.co.id. Oke, langsung saja kita ke atributnya. Mana ini atribut? Oke, ini dia atributnya sudah saya cari di blog sindubagus.blogspot.co.id. Oke, jadi di sini ada penjelasan atribut yang terdapat dalam tag HTML. Jadi dijelaskan oleh Sindubagus ini, HTML attributes atau atribut HTML adalah suatu informasi tambahan yang bisa disertakan pada suatu elemen HTML. Oke, suatu elemen dapat memiliki atribut. Atribut ini memberikan informasi tambahan tentang elemen yang bersangkutan. Atribut selalu digunakan pada awal tag atau start tag. Cara mendefinisikan atribut dengan memberikan informasi name dan value dari suatu elemen, seperti name sama dengan value. Oke, jadi contohnya adalah jika atribut name isinya jika ingin mengisi atribut name digunakan sama dengan baru value. Oke, ada pakai tanda kutip ya. Oke, dimulai tag body. Oke, memiliki atribut yaitu bg color. Jadi bg color itu digunakan oleh tag body untuk mewarnai background pada tag body tersebut ya. Lalu background berfungsi untuk menentukan file gambar image dijadikan sebagai background halaman. Oke, jadi contohnya seperti ini. Body background, lalu ini adalah direktori gambar background kalian. Oke. Lalu teks berfungsi untuk mengubah warna tulisan dokumen secara menyeluruh. Seperti itu ya. Lalu ada tag P. Ya, ini untuk paragraf. Jadi atributnya ada aligned yang berfungsi untuk menentukan perataan teks paragraf secara rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Oke, contoh pemakaiannya adalah seperti ini ya. Dan banyak lagi dan bisa kalian baca di sindubagus.blogspot.co.id. Oke, terima kasih oleh sindubagus.blogspot.id karena telah membantu saya untuk membuat tutorial ini.
karena telah menyediakan artikel tentang tag HTML beserta atributnya. Oke. Sekian dari saya untuk video tag HTML beserta atributnya. Semoga kalian paham, dan selanjutnya kita akan membahas sesuatu harus saya rahasiakan. Oke. See you next time. Bye bye.